Salam sejahtera bagi kita umat yang dikasihi Tuhan. Gema kabar baik menyapa kita hari ini. Saudara, firman Tuhan dalam Injil Matius 23 ayat 1-12 menjadi bahan renungan bagi kita. Dan dalam ayat yang ke-11 dan 12, firman Tuhan mengatakan, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, berdasarkan renungan santapan harian, tema renungan kita di hari ini adalah humble heart. Saudara, orang yang mengikuti tradisi agama belum tentu adalah orang yang betul-betul religius. Orang tidak religius sekalipun bisa melakukan praktik agama seperti berpakaian khusus, berdoa, beribadah rutin, memegang jabatan tertentu di tempat ibadah, mengutip kitab suci, bahkan mengajar dan menasihati orang lain dengan firman Tuhan. Saudara, kita pasti ingin mengikuti orang yang betul-betul religius, bukan yang hanya kelihatannya religius. Dalam firman Tuhan, Matius 23, Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi yang mengikuti tradisi agama hanya supaya dapat dilihat dan diakui orang lain. Mereka mengenakan tali sembayang atau disebut tefillin, yaitu kotak berisi ayat yang diikatkan di dahi dan di tangan untuk mengingat mereka akan hukum Tuhan setiap hari. Mereka juga mengenakan jumbai dengan benang ungu kebiruan di ujung jubah mereka yang mengingatkan mereka akan perintah Tuhan. Sayangnya, apa yang mereka sukai bukan Tuhan atau firman-Nya, melainkan penghormatan dari masyarakat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sungguh-sungguh mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Mereka mengatasnamakan Tuhan untuk membuat hidup orang lain menjadi berkat dengan berbagai aturan Taurat yang sangat ketat. Ironisnya, mereka sama sekali tidak mau menyentuh sedikit pun apa yang mereka ajarkan. Saudara, walaupun demikian, Yesus tetap mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan dan mempraktekkan ajaran mereka yang baik. Namun, kita perlu bersikap kritis terhadap perbuatan mereka yang jahat dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Perlu kedewasaan dan kerendahan hati untuk dapat melakukan yang Yesus minta. Saudara, kiranya kita menjadi orang yang benar-benar religius, bukan sekadar orang yang terlihat religius. Kiranya kita juga selalu kritis dalam menerima ajaran yang benar dan menghindari cara hidup yang salah dari orang yang mengajarkannya. Mari kita meminta kerendahan hati kepada Allah dan juga anugerah-Nya agar kita dapat mendengarkan dan menaati segala firman-Nya dengan benar. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kepada kami Engkau terus ajarkan hal-hal yang tepat dan yang baik. Dan tolong Tuhan terus menumbuhkan keiman, menumbuhkan kerinduan kami untuk hidup berdasarkan firman. Tolong kami, bimbing kami terus. Demikian ketika kami menjalankan tugas-tugas kami pun tetap mempraktekkan setiap ajaran kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berserah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.